Pada awal film kita diperlihatkan di mana murid baru yang akan diospek oleh seniornya, salah satu senior memperkenalkan namanya yang bernama Kaye, yang merupakan ketua dalam kegiatan murid baru tersebut. Kaye berkata bahwa dalam upacara inisiasi sekolah adalah tradisi lama. Kaye bertanya apakah mereka lapar, lantas murid baru tersebut menjawab, jika mereka memang lapar, lantas Kaye menyuruh mereka untuk membentuk kelompok dan saling berhadapan. Mereka memberikan makan yang dimana itu adalah hewan belatung. Kaye menyuruh mereka supaya memakannya, namun mereka semua muntah mencium bau daripada hewan belatung tersebut. Kaye memaksa murid-murid tersebut untuk memakan hewan belatung itu, hingga salah satu murid tersebut muntah. Kemudian Kaye bertanya apakah ada di antara mereka yang tahu moto di sini, lantas mereka pun mengucapkannya, tetapi Kaye berkata bukan itu yang dirinya maksud. Dan itu adalah moto sekolah di sini, di mana moto daripada mereka ialah, jika bertemu biksu, boleh berpaling, namun jika bertemu senior, kalian harus memberi hormat, ujar kata Kaye. Kaye menyuruh temannya yang lain untuk mengambilkan papan tulis. Dan Kaye menyuruh para murid baru tersebut untuk menyanyikan lagu yang berada di papan tulis tersebut sambil menggunakan gerakan yang diperagakan oleh senior lain, lantas Kaye menyuruh mereka untuk berdiri. Salah satu murid baru tersebut berkata bahwa dirinya tidaklah bisa melakukan gerakan yang diperagakan oleh salah satu senior tersebut, lalu Kaye pun mengubah aktivitas lain, yaitu di mana para murid itu harus bekerja sesama tim seperti yang terpampang di papan tulis itu. Saat Kaye menjelaskan seperti apa gerakan yang akan dibuat yang ada di papan tulis tersebut, tiba-tiba salah satu murid baru itu tertawa di mana itu adalah Nano. Nano bertanya mengapa ide soal persatuan di sekolah ini sangatlah mesum, itu lebih mirip dengan pelecehan seksual bagi dirinya. Kaye yang kebingungan menjawab, lantas dirinya bertanya adakah yang setuju dengan Nano, dan tunjukkan kedua tanganmu. Lantas salah satu murid baru menunjukkan tangannya ke atas, yang di mana itu adalah Yuri. Sesaat Nano dan Yuri menari, di mana di episode sebelumnya yang kita ketahui Nano yang ingin membantu Yuri daripada kekerasan temannya Yuri sebelumnya, malah Yuri memanfaatkan Nano sebagai korbannya untuk membalaskan dendamnya terhadap temannya, yang sesuka hatinya memperlakukan dirinya seperti binatang. Nano yang menjadi korban, dirinya hidup kembali dan begitu juga dengan Yuri yang seharusnya juga sudah mati juga hidup kembali. Oke lanjut, Kaye yang merasa bahwa junior telah menolak perintah seniornya, mereka akan dihukum. Lantas Kaye memerintahkan supaya Nano dan Yuri melepaskan kemejanya. Nano dan Yuri pun melepas kemejanya. Kaye juga memerintahkan supaya murid yang lain juga melepas kemejanya. Mereka yang telah melepaskan kemejanya, Kaye malah memfoto mereka semua. Singkat cerita, para senior yang telah selesai melaksanakan ospek di hari pertamanya. Guru kepala sekolah menjumpai Kaye dan menunjukkan sebuah video di mana Kaye memperlakukan siswa dan siswi baru yang tidak sewajarnya. Kaye beralasan bahwa murid baru tersebut keras kepala, dan dirinya memperlakukan mereka agak keras, lantas kepala sekolah meminta supaya video tersebut jangan sampai bocor, atau sekolah yang akan bertanggung jawab atas tindakan Kaye yang semena-mena. Ospek di hari kedua dimulai, Kaye berkata bahwa ada seseorang yang mengadu, dan mengunggah video ritual inisiasi sekolah mereka ke internet, lantas Kaye menyita ponsel daripada murid-murid baru tersebut. Ketika mereka akan menyerahkan ponsel mereka, para murid baru tersebut melihat video di mana Kaye yang dibully oleh para senior ketika Kaye yang dulunya masih junior, dan itu adalah perbuatan daripada Nano, yang telah menyebarkan video tersebut pada teman-temannya. Kaye melihat ke arah Nano, dan mengira bahwa Nano lah yang melakukannya, lantas Nano berkata, bahwa ia hanya berbagi video yang menarik ke semua orang. Kaye yang pernah menjadi junior berteriak kepada para senior bahwa mereka tidaklah berhak menindas, namun setelah dirinya menjadi senior malah dirinya yang menjadi penindas. Dan ternyata Kaye melakukan hal itu, hanya untuk balaskan dendamnya, agar impas dengan apa yang ia rasakan sewaktu Kaye menjadi junior dulu. Kaye yang tidak terima perkataan daripada Nano, ia menghukum Nano, di mana balon yang terpasang di tubuhnya, para junior harus memecahkan balon tersebut dengan mata yang tertutup, satu persatu mereka memecahkan balon tersebut. Nano selalu tertawa dengan keras, Nano yang terus tertawa lantas Kaye menutup mulut Nano menggunakan kakinya, hingga pada akhirnya Kaye yang tak tahan mendengar suara tawa daripada Nano, Kaye melakukan. Semua orang di sana ketakutan, di mana Kaye telah membunuh Nano hingga mata daripada Nano terlepas dari kepalanya. Pada malam hari kepala sekolah datang, di mana Kaye yang sudah sangat keterlaluan dengan apa yang lakukan oleh Kaye. Kaye memohon supaya dirinya jangan dikeluarkan dari sekolah tersebut, karena sekolah lain tak akan menerimanya. Lantas kepala sekolah berkata, karena ayah daripada Kaye adalah teman lamanya,
ia akan menutupi apa yang telah dilakukan oleh Kaye, namun Kaye harus meninggalkan sekolah tersebut. 3 bulan kemudian, di mana di sekolah lain yang sedang mengadakan inisiasi sekolah untuk murid baru, dan Kaye yang dikeluarkan dari sekolah sebelumnya, masuk ke sekolah tersebut, dan menjadi murid baru lagi. Sesaat Kaye kaget di mana dirinya bertemu dengan Nano lagi, di mana Kaye yang sebelumnya sudah membunuh Nano, tiba-tiba Nano muncul di hadapannya. Oke, di sini saya hanya menjelaskan kembali, bahwa Nano yang sudah mati akan hidup kembali, bisa dibilang Nano adalah manusia yang hidup abadi. Oke, lanjut. Nano tiba-tiba berteriak dan berkata, bahwa Kaye telah memegang bokong seniornya. Lantas para senior lain menghajar Kaye. Nano memaksa supaya Kaye mengaku bahwa dirinya telah memegang bokongnya, padahal itu hanyalah sandiwara daripada Nano, agar senior lain percaya. Salah satu senior mengancam Kaye, agar Kaye mengakui perbuatannya dengan menggunakan batu, dan dengan keterpaksaan Kaye mengakuinya bahwa dirinya telah memegang bokong daripada Nano. Hingga Kaye juga mengompol di celananya, sungguh terlalu, hingga semua orang pun menertawakan Kaye. Kaye berkata, bahwa dulu seseorang pernah mengatakan bahwa pria dan wanita itu setara, lantas Nano menyuruh mereka supaya berpakaian sebagai lawan jenis. Satu persatu dari mereka pun menggunakan baju tersebut, dengan pakaian lawan jenis. Tibalah giliran daripada Kaye. Nano menyuruh supaya Kaye menggantikan pakaiannya. Para senior yang sudah lama menunggu, di mana Kaye yang tak kunjung keluar, lantas mereka masuk ke dalam untuk memeriksanya, dan ternyata Kaye tidak berada di sana, di mana ia telah kabur lewat belakang. Kaye berusaha berlari untuk kabur dari tempat tersebut, namun dirinya ditemukan oleh senior lain dan membawanya. Kaye menggunakan pakaiannya, yang terlihat lumayan gimana gitu ya kan? Oke, lanjut. Nano bertanya, apakah kalian tahu apakah itu persatuan? Persatuan berarti tanggung jawab bersama, dan jika teman kalian melakukan kesalahan kalian semua harus bertanggung jawab, karena Kaye kabur dari ritual inisiasi sekolah maka semuanya akan dihukum. Kecuali Kaye, saat itu juga semua murid baru itu pun dihukum. Nano bertanya, apakah kalian sudah lelah? Lantas mereka menjawab bahwa mereka memang sudah begitu lelah. Namun Nano berkata pada mereka, bahwa Kaye belumlah lelah, hingga mereka semua melihat Kaye dan terlihat mereka membenci Kaye. Scene berpindah di pos etika sosial, Nano berkata pada murid-murid baru itu, sesuai yang pernah dikatakan oleh Kaye, yaitu jika bertemu biksu, boleh berpaling, namun jika bertemu senior, kalian harus memberi hormat. Dan mereka pun melanjutkan inisiasi mereka dengan memberi hormat pada seniornya. Saat akan giliran Kaye akan memberi hormatnya, Nano membawa sebuah anjing, supaya Kaye memberi hormatnya pada anjing saja. Kaye yang tak mau memberi hormatnya pada anjing tersebut, lantas salah satu senior tersebut memaksa Kaye untuk memberi menghormatnya pada anjing itu. Dengan keterpaksaan ia pun memberi hormat pada anjing itu. Lalu ketika Kaye yang sedang tidur, para junior lain terbangun di mana mereka tidak terima atas apa yang dilakukan oleh Kaye terhadap mereka, di mana mereka semua menerima hukuman, karena perbuatan daripada Kaye, dan mereka mencampakkan Kaye keluar, dan berkata agar Kaye tidur di luar saja. Kaye yang melihat anjing itu mencoba untuk memukulinya, namun Nano datang. Kaye bertanya pada Nano, apa yang kamu inginkan dariku? Saat itu juga Nano melepaskan anjing tersebut dari ikatannya, hingga anjing tersebut pun terlepas, agar senior yang lain mengira bahwa Kaye lah yang melepaskan anjing tersebut. Nano berteriak, dengan mengatakan bahwa Kaye menyakiti Tuan Lucky, yaitu si anjing yang ia lepaskan. Junior lain mencoba untuk mencari anjing tersebut, sampai ketemu. Lalu keesokan harinya, para junior itu tak juga menemukan anjing tersebut. Mereka meminta supaya jangan dihukum. Nano berkata bagaimana jika salah satu dari kalian suruh seseorang untuk menggantikan anjing Lucky, yang sudah hilang. Lantas mereka semua, melihat ke arah Kaye, mereka menjadikan Kaye sebagai pengganti Lucky yang hilang. Kaye yang tak ingin dirinya dijadikan sebagai pengganti Lucky berusaha untuk melawan, namun para senior tersebut tetap memaksanya. Nano memberikan sebuah mainan anjing, dan Nano melemparkan mainan tersebut agar Kaye mengambilnya. Layaknya seperti anjing sungguhan, Kaye mengambil mainan tersebut menggunakan mulutnya, dan begitupun seterusnya Nano melemparnya, dan Kaye mengambilnya. Pada malam hari, Kaye yang dikurung di tempat kurungan anjing, dirinya berusaha agar dirinya bisa keluar, namun dirinya tak bisa, dan itu sia-sia saja. Kaye yang meratapi nasibnya, seketika Nano datang, dan memberikan makanan layaknya seperti memberi makan anjing. Kaye meminta maaf pada Nano, dan meminta agar dirinya dilepaskan, namun Nano tak menuruti permintaan Kaye, dan Nano pun pergi. Kaye yang hanya menangis, saat itu juga seseorang datang yang dimana itu adalah Yuri.
Yuri melepaskan Kaye dari kurungan tersebut, dan Kaye pun bergegas pergi. Nano berkata apa yang sudah kamu lakukan? Lantas Yuri mengatakan bahwa cara Nano begitu lama, dan dirinya tidaklah sabar lagi. Lantas Yuri berteriak dengan mengatakan bahwa Kaye telah kabur. Kaye berusaha berlari dan pergi dari tempat tersebut, sedangkan senior lain berusaha untuk mencarinya. Kaye berusaha bersembunyi dari kejaran seniornya, agar dirinya tidak tertangkap. Kaye yang berusaha berlari dari kejaran seniornya, ia berhasil pergi dari tempat tersebut. Kaye yang melihat sebuah mobil yang ada di depannya, lantas ia bergegas mendatanginya, dan masuk ke dalam mobil itu, lalu ia bersembunyi. Kaye yang merasa dirinya sudah terbebas dari kejaran seniornya, ia merasa begitu senang dan bahagia. Kaye yang merasa mobil tersebut telah berhenti, ia keluar dari persembunyiannya dan ternyata, mobil yang dinaiki Kaye berada di tempat sekolah yang ia masuki. Kaye berhati-hati keluar dari mobil tersebut, agar dirinya tidak ketahuan oleh seniornya. Kaye yang berlari dilihat oleh junior lain dan mengejarnya, hingga pada akhirnya Kaye menceburkan dirinya ke dalam danau. Nano dan Yuri mengatakan bahwa mereka menemukan jasad Lucky, dan mereka mengira bahwa Kaye lah yang membunuhnya. Kaye berkata, bahwa dirinya tidaklah membunuh Lucky, bahkan dirinya juga tidak memegang bokong daripada Nano, dan itu adalah perbuatan daripada Nano sendiri. Namun mereka semua tidak ada yang percaya. Yuri berkata karena Kaye telah membunuh Lucky dirinya harus menebusnya, dan siapa yang paling banyak memukul kepala Kaye akan menjadi ketua kelas di angkatan baru, bahkan akan dilepaskan dari ritual inisiasi sekolah ini. Lantas semua murid-murid tersebut berlomba-lomba untuk memukul kepala dari Kaye, hingga Kaye tak berdaya lagi dan tidak sadarkan diri. Dan film pun berakhir dengan ending-ending yang mengejutkan. Oke, itulah alur cerita filmnya. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like dan share. Oke, see you next time, Horace.